Gue langsung ngeliat, Bang Jon, stop Bang Jon. Itu ada rumah apaan tuh? Rumah apaan? Nggak ada, itu rumah. Mana itu rumah Bang? Mana? Itu rumah. Langsung diam semua tuh. Tiba-tiba mukanya berubah. Ini harimau. Tangan harimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sherly di Diary Neng Sherly. Dan alhamdulillah banget nih, kedatangan narasumber yang super legend dan gue ngefans banget. Gimana Bang Heru? Apa kabar Bang Heru? Alhamdulillah kabar baik Sherly. Iya. Bang Heru, makasih banyak nih untuk datang ke channelnya Diary Neng Sherly. Nah waktu itu pernah denger, pernah lihat langsung di channel sebelah tentang ke Gunung Dempo, dan boleh dong diceritain lagi Bang, soalnya itu keren banget sih, menurut saya itu keren banget, sumpah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pemirsa Diary Neng Sherly. Malam ini gue akan bawakan cerita tentang petualangan gue di Gunung Dempo berapa puluh tahun yang silam ya. Waktu itu di tahun 90. Di tahun 90 sekarang gue mau 48, berapa tahun tuh? Banyak. Mungkin 24, berapa? 25 tahun lebih kali ya. Kenapa gue bisa cerita ini, dan ini juga cerita juga dari rangkuman, dari sudut pandang berbeda dengan saudara-saudara gue. Dan memang di tahun 90 itu gue waktu itu masih, kalau nggak salah ya, udah lulus SMA. Dan di tahun itu juga gue lagi mencari kuliah di daerah Sumatera. Dan lebih tepatnya juga memang bokap gue itu dulu masih ada, emang dinas di daerah Palembang. Nah, waktu itu kalau nggak salah, setelah biasa kita habis lebaran, biasa kan apa namanya ya, silaturahim, kemudian ada beberapa saudara gua, dia juga tahu gue senang camping, mendaki gunung. Waktu itu pernah mendaki gunung di mulai tahun 89, pas 3 SMA. Nah memang kita waktu itu lama di kampung di Palembang itu. Nah waktu itu singkat cerita, waktu itu dari saudara-saudara dan bokap gue itu dari keluarga besar. Ada itu namanya itu yang demen naik gunung tuh Bang Jon, KDB cewek, Bang Ibrol sama Bang Ade. Kita cerita ngobrol-ngobrol, pernah naik gunung mana, ini. Waktu itu kalau nggak salah tes gue juga masih yang biasa semua lah. Terus mereka ngajakin, yuk naik gunung yuk, Gunung Dempo. Gunung Dempo di mana Bang? Sini dekat dari tempat kita. Jaraknya, ya kalau Gunung Dempo itu sebenarnya terletak di provinsi kalau nggak salah ya, Bengkulu kalau nggak salah, mohon maaf kalau saya salah kata. Nah, lebih tepat itu di Kabupaten Pagar Alam. Jadi jarak tempuh dari Palembang menuju Pagar Alam tuh kalau nggak salah 300 km per jam. Dan ditempuh waktu itu naik bis kurang lebih 8 jam. Nah, kemudian gue bilang sama Bang Jon, Bang, kalau kita naik gunung boleh nggak nih sama Jai? Jai itu tuh kakek ya, sebutan kakek kalau dalam Sumatera. Dia bilang naik gunung, bilang aja camping. Bilangnya gimana? Bilang aja camping di Bengkulu. Karena di Bengkulu katanya dulu banyak tempat-tempat camping. Oh gitu ya, nanti saya ngomongin. Ya otomatis gue juga izin dulu bokap. Kok ngapain camping-camping? Kalau udah tas gede gitu kan pasti bilang naik gunung. Ya waktu itu memang di zaman itu libur sangat panjang sekali kan. Jadi kita gunakan untuk
mencari beberapa perguruan tinggi swasta, mencari perguruan tinggi, swasta, bener, swasta. Negeri waktu itu saya nggak masuk, udah berapa kali nyoba tes nggak masuk, nyoba perguruan tinggi swasta di daerah, karena belum ada kabar dari beberapa perguruan tinggi swasta itu untuk penerimaan mahasiswa baru. Ya udah, daripada kita bengong, katanya udah kita naik gunung aja. Singkat cerita akhirnya izin, terus dibilang begini, Kak John, nanti kita kalau ke sana bilangnya apa lagi? Udah diem aja, nanti saya ngomongin. Bang John itu paling tua di antara kita tuh Bang John, dan Bang John itu kalau nggak salah dia posisi sudah bekerja di perusahaan, kalau nggak salah tuh perusahaan tambang kalau nggak salah. Dan gue juga bilang, Bang John, nanti mesti bawa duit berapa nih? Udah, nanti gampang, minta sama Jai. Kebetulan gue tuh kesayangan Jai ya, jadi gue minta Jai tuh. Jai kan kakek. Ngapain mau camping? Dikasih lah duit. Lumayan lah buat kita jalan-jalan. Cerita dari Palembang kita naik bis. Waduh, waktu itu bisnya gue nggak ngerti itu bis apa tuh. Dan gue nggak bakal mau lagi naik bis itu. Sepanjang dari kita mulai Palembang menuju Kota Pagar Alam tuh sampai 8 jam tuh, jauh banget, dan banyak berapa kali berhenti, mogok lah. Terus ada penumpang yang bawa kambing lah, bawa ayam. Waduh. Sampai gue gimana ya, sampai kesel ya. Lu gimana sih, kan anak gunung. Mesti nyobain kayak gini, mesti nyobain petualang, nanti bakal lo ceritain buat anak culo nanti. Ya gue diem aja. Karena di situ paling muda gue. Baru 18 tahun kalau nggak salah, yang lainnya tuh Bang Ade, Bang Ipul tuh udah di atas gue 5 tahun semua tuh. Sama Kak Debbie. Paling tua tuh Bang John. Beda umur gue dengan Bang John itu adalah lebih dari 10 tahun kalau nggak salah. Bang John itu sekarang umurnya udah 65 kalau nggak salah. Kita sampailah di base camp Gunung Dempo. Base camp itu namanya dibilangnya Kampung 4. Kampung 4, karena saatnya kita dari pagi sampai sana sore, ditambah nyasar. Sampailah sore kalau nggak salah tuh jam 3 lah sebelum asar. Nyampe, terus zaman dulu belum ada simaksi, jadi kita izin sama ketua kampung. Ngobrol-ngobrol, kita dijamu seperti biasa. Dulu belum ada simaksi, jadi hanya izin, terus nulis nama, alamat, terus terserah mau bayar berapa. Nah di situ kita dapat ojangan. Dikasih tahu tuh legenda si Pailida dan si Mata Empat. Ditanya, kamu ini asli mana? Gue itu orangnya apa ya, sering ceplosan. Pas mau keceplosan begitu, sama Kak John diinin. Oh, kita orang ini Pak. Dalam bahasa ini ya, dalam bahasa Palembang, dalam bahasa Sumatera. Kita ini orang Palembang kota gitu. Tapi yang dari yang ada kepala, mungkin ketua kampung, ada teman lagi tua, dia ngeliatin kita dengan pandangan sangat tajam gitu. Kayak seolah-olah kayak menerawang kita gitu. Ya, gue nggak tahu apa-apa waktu itu. Yaudah, nanti kamu istirahat aja. Di Gunung Dempo ini terlarang bagi orang keturunan dari Komering Ilir, karena kutukan dari si Pahit Lidah. Katanya kalau yang keturunan ini orang Komering Ilir atau Lampung ke Gunung ini akan mati. Ya, kita juga serem juga dengar gitu, kasih wejangan. Lagi-lagi Bang Ade sama Bang Ipul, udah diam aja. Diam, kita dengerin. Lama-kelamaan dari makan, ngobrol. Akhirnya kita nggak tidur. Tidur kalau nggak salah tuh mulai jam 1 malam tuh. Ada saking asiknya ngobrol. Bangun mungkin jam 8 pagi. Kesiangan tuh bangun. Nggak cerita sarapan. Kita mulai start pendakian. Dan mulai start pendakian tuh ada beberapa yang kurang. Sempat kita beli logistik ya. Zaman itu gue belum pakai gas tuh, jadi hanya bawa parafin, kompor yang mungkin yang TNI punya tuh, terus nestingnya juga nesting TNI punya, tenda juga model tenda yang model lama, yang model kayak pramuka. Jadi berarti gue, Bang John, Bang Ipul, Bang Ade, Kak Debbie, berarti berlima. Nah setelah kita sebelum pendaki kita mimpin doa, oleh Bang John, ke jalan. Nah mulai dari base camp ke pintu rimba, jalannya lumayan ya, mendatar, dan itu memang Gunung Dempo itu banyak kebunnya sangat luas sekali. Tapi paling terluas itu Gunung Kerinci. Teh, terus kopi, jalan agak ya lumayan landai. Sampailah di pintu rimba kalau sekarang sebutannya ya, kurang lebih setengah jam. Istirahat sebentar, minum, ya biasalah ngerokok sebatang.
Dari pintu, dari shelter 1 menuju shelter 2, itu ampun deh, itu nggak ada bonus tuh. Jalan semakin menanjak. Mungkin kalau nggak salah tuh 2 jaman, jalan terus sampai akhirnya kita sampai di shelter 2, kurang lebih jalan 2 jaman ya. Cuman waktu itu kita fisik masih bagus semua, 2 jaman. Kalau mungkin orang normal mungkin bisa 3 jam lebih. Sampai di shelter, dari pos 1 sampai shelter 1. Shelter 1 kita istirahat, itu kalau nggak salah sampai mungkin jam 11-an. Dari shelter 1, kita lanjut lagi jalan. Gue bilang Bang John, kita nggak istirahat makan. Nanggung lah, kita jalan terus. Wah, Bang John tadi bilang di bawah. Katanya gunungnya cuma berapa jam. Bilang 4 jam. Ini kita udah lewat 4 jam. Ketawa-ketawa aja waktu itu. Wah, gue bilang gini. Bang John, gue lapar nih Bang John. Nanti aja kita makan di shelter 2. Waduh, ya udah jalan lagi. Itu jalan semakin menanjak. Dan medannya Gunung Dempo itu banyak kayak akar-akar. Terus kadang-kadang kita setengah manjat ya, jadi antara jidat dan dengkul dan jidat tuh ketemu. Wah, gue bilang, Bang John kok begini? Lo banyak ngeluh, lo diem aja lo. Ya karena gue paling kecil ya, paling umurnya paling di antara mereka paling muda, ya udah gue nurut aja. Jalan terus. Kemudian setelah sampai di shelter 2 kita istirahat. Kalau nggak salah tuh di shelter 2, kalau nggak salah tuh jam 2 siang. Kita istirahat, diriin tenda, makan. Dan sempet juga dengerin rawangan binatang. Itu ada juga ada pendaki juga baru turun. Bang, hati-hati Bang ya. Abang jangan nginep di shelter 2 karena ini jalur binatang buas. Ada harimau, beruang, sama babi hutan. Ya ngeri lah kita denger itu. Tolong nih Bang, nanti jangan ada sampah di sini ya, karena mereka bisa mencium bau makanan. Karena kita cuman kalau nggak salah tuh cuma 1 jaman. Kita lanjut lagi dari shelter 2 ke shelter 3. Nah, menuju shelter 3 itu jalan semakin menanjak. Itu parah banget, semakin menanjak. Singkat cerita akhirnya kita sampai, dan sampainya itu kalau nggak salah tuh jam 5 sore. Jam 5 sore. Kenapa kalian banyak berhenti? Nah, di sini yang anehnya begitu kita berhenti, kita diri tenda bermalam. Ya malam, tapi bisa jangan ditiru ya. Ini saudara-saudara gue ini dia merokok rokok biasa. Kalau dibilang mungkin sekarang daun keharuman, daun surga, ya kan. Ya malam tapi jangan ditiru ya. Itu daun rokok yang bisa bikin ketagihan dan masuk kategori psikotropika. Mungkin ada perbincangannya daun surga apa sih? Daun ini ya. Gue bilang itu ganja. Maaf jangan ditiru ya. Terus ada juga Bang Ipul bawa minuman botol gepeng, itu jangan ditiru juga pemirsa saya. Gue kan kaget. Bang, itu rokok apa Bang? Lo mau nyoba? Kok baunya gila banget? Lo coba. Lo kan makan lo susah. Nanti kalau lo nyoba rokok ini, lo nanti makan lo banyak. Lo naik gunung mesti banyak makan, karena kita perlu asupan yang besar. Mau nggak mau katanya. Akhirnya gue ngerokok tuh. Enak banget, sampai batuk-batuk diketawain. Nah, Kak Debbie ini bilang, udah kau inilah Bang, jangan, si Heru masih kecil, jangan iniin. Nanti ngadu orang tuanya, habislah kita. Kata Kak Debbie. Kak Debbie selalu itu mulu. Udah diam aja. Ada kita masih sepupuan semua tuh. Udah diam aja, biar ditahu tuh rasanya. Biar lo tahu tuh. Ya udah gue diam aja. Kita istirahat. Kalau nggak salah tuh di shelter 3 kita istirahat. Biasa masak-masak segala macam, tidak ada gangguan apapun. Sempat tuh ada suara berisik-berisik tuh. Pasti habis maghrib itu. Apa nih, kita ngeri. Sangkanya takutnya binatang buas kan. Udah bikin perapian. Tapi mohon maaf ya pemirsa, gue nggak nebang pohon. Kita ambil ranting-ranting kayu, kita bikin perapian. Kita masak, kita ngobrol. Nah, pas mau maghrib itu kok kabut tebal banget. Kak Debbie bilang begini, kabut tebal nih. Kak Debbie bilang begini, kabut tebal nih. Diam kau semua, diam. Terus Kak Debbie bilang begini, ayo semuanya azan. Azan. Akhirnya kita ingat, kepala kamu pernah bilang, kalau kamu ketemu kabut, kamu harus azan. Niscaya kabut itu akan menghilang. Akhirnya Bang Ipul azan. Setelah azan, benar itu kabut itu. Dan memang benar, legenda di Gunung Dempo kalau kita menemukan kabut tebal, terus kita azan tuh kabut itu akan menyingkir dengan sendirinya. Sampai sekarang. Kita sholat maghrib, jamaah sholat maghrib. Nah, sholat
maghrib biasa lah makan, ngobrol. Wah, saudara-saudara gue masih tetap ininya dengan ininya. Terus KDB tetap gue dicekokin sama KDB. Udah jangan kau ini, jangan ini. Dan akhirnya gue makan gue banyak banget. Tapi mereka ketawa-ketawa lagi gitu. Mereka ketawa-ketawa. Dan gitu dong makan dong. Malam itu kita tidur pulas karena apa ya, medannya sangat berat banget nih, gila gue nggak kuat banget tuh, capek banget dan juga kurang olahraga. Kita istirahat tuh. Istirahat mungkin sejam 2 jam, tiba-tiba tenda itu kayak kayak angin kenceng, kayak lo mandi nih, kan lo andukan, kan sebelum berjemur kan lo kepret-kepret tuh anduk, kayak begitu. Loh, ada apa nih? Gue keluar tenda, nggak ada angin, nggak ada hujan. Gue masuk lagi, apaan ya? Udah masuk. Nah, Bang John itu, jadi Bang John, Bang Ipul, Bang Ade itu di luar tenda ngobrol. Biasa tetap ini dengan daun surganya. Kak Debi udah tidur, Kak Debi udah tidur. Akhirnya malam kemudian akhirnya masuk Bang Ade. Jadi kita bawa satu tenda, cuma tendanya kan lumayan gede tuh. Nah, kemudian masuk Bang Ipul. Dan Bang John sendirian, Bang John sendirian. Apa yang tadi pikirin? Kalau kata Bang Ipul, kata Bang Ade, biasa tuh Bang John, banyakan bengong, biasa baru putus cinta dari ceweknya. Dan Bang John itu memang orangnya ganteng, Bang John itu orangnya ganteng. Rambutnya agak segini dulu, agak gondrong, ganteng Bang John itu, dan dia paling tinggi di antara kita semua. Karena Bang John masuk tidur. Dalam tidur kita bercanda-bercanda lah, terus Kak Dewi bilang, udah jangan bercanda, saya mau istirahat, udah istirahat. Nah, malam itu alhamdulillah tidak ada gangguan. Pagi kita bangun, kalau nggak salah jam 6, terus kita lanjut lagi. Nah, itu selama Gunung Dempo itu, kita sangat rapat, jalannya tipe jalan setapak itu banyak akar. Jalan itu semakin menanjak dan tidak ada bonus. Kita semua ngos-ngosan semua. Tapi kita tuh nggak ngerasain. Jadi kalau dibilang, kalau kata Bang Ade, Bang Ipul, kamu kalau naik gunung, kamu harus nikmatin perjalanan, jangan ngeluh. Udah, santai aja. Dan gue juga kaget kok pada kuat-kuat semua nih fisiknya. Dan gue waktu itu badan gue nggak kayak begini, Ser. Nah, jalan terus. Akhirnya singkat cerita sampailah di Pelataran. Jadi Pelataran itu batas terakhir untuk kita menuju puncak Gunung Dempo. Kita istirahat di situ, kita makan makan biskuit, terus kita merebus air, masak kopi, masak teh. Kemudian ada 2 orang penduduk tuh, dia mungkin penduduk lokal ya, ambil kayu. Saya tanya, itu kayu apa tuh Pak? Dia bilang tuh kayu api. Terus yang itu kayu apa tuh Pak? Kayu panjang umur. Gue kaget, kayu panjang umur. Maksudnya apa Pak kayu panjang umur? Gue udah diceritain, tapi gue sekarang gak lupa tuh kasetnya apa. Tapi kata orang situ ya walau alam ya, kalau panjang umur tuh kasetnya apa. Tapi orang, dan sampai sekarang masih banyak yang nyari. Entah ada atau tidak, katanya masih ada kayu panjang umur, kayu api. Nah di Pelataran itu, anehnya pas lagi mau masak itu parafin itu tidak nyala. Terus kata yang tukang kapal yang cari kayu itu, jangan pakai itu, kamu nggak bakal nyala, pakai kayu api. Diajari caranya, nyala itu. Kira bisa masak kita. Padahal tidak ada angin. Setelah istirahat sebentar, kita akhirnya muncak ke puncak Dempo itu. Dan kita nggak dapat sunrise karena itu waktu itu siang. Akhirnya siang muncak. Jadi Gunung Dempo itu ketinggiannya kalau nggak salah 3.159 mdpl. Nah di puncak itu kita ketemu beberapa pendaki. Tapi gue nggak tahu jalur mana, mungkin katanya sih kalau nggak salah jalur Rimau kalau nggak salah. Nggak tahu pendaki dari mana, kalau nggak salah tuh pendaki dari Sumatera juga. Gue nggak tahu mungkin dari Jambi atau dari Bengkulu kalau nggak salah. Ngobrol-ngobrol, biasa foto-foto. Karena udah sakit enaknya ngobrol dan cuaca sangat bagus, terus ditambah agak mendung tapi nggak hujan ya. Akhirnya terlena kita santai. Jadi kita di puncak itu kurang lebih itu 2 jam ada. Turun lagi kita ke Pelataran, istirahat lagi. Biasa ngerokok. Nah di antara ngobrol-ngobrol itu kan adalah mungkin bercandaan ya, ada mungkin kelewat batas dari obrolan itu, ada berkata jorok ya di zaman itu. Terus si Kak Debi terlalu bilang gini, aduh kamu kok ngomong ini, kan ini nggak enak ngomong kamu jorok semua nih, ada anak kecil. Jadi gue anak kecil. Kata Kak Debi, kamu jangan ikutin kelakuan abang-abang kamu itu, jangan ikutin, gue diam aja.
pas lagi istirahat itu saking enak itu tidur semua. Itu anginnya enak banget, kalau dibilang angin sepoi-sepoi itu. Tidur kita tidur cuman alas dulu pakai matras ya, apa banner gue lupa, tidur. Gue bilang kok gue liat jam, loh udah jam 4 sore. Bang bangun bang. Bangun, Kak Dewi juga tidur. Kak Dewi bangun, Bang Ipul bangun. Ini udah jam 4 nih. Oh iya. Udah panik lah semuanya, maksudnya beberes ya. Beberes, itu beres agak lama. Karena udaranya tuh kayak bikin mager kalau nggak salah tuh, kalau kita bilang sekarang. Atau jam beres, begitu udah beres, gue pikir mau turun. Ini lagi ngerokok lagi, karena kita lama lagi kan. Padahal kita diingetin sama yang seorang pencari kayu, kalau bisa tuh turun jam 2 siang, paling lambat. Ingat tuh. Wah, ingat nggak bang, sama pencari kayu itu dibilang jam sebelum asar turun. Bang Jen bilang begini, biarin aja, gue kan udah sering kesini. Kata Bang Jen waktu itu, katanya dia bilang udah lebih dari 2 kali ke Gunung Dempo. Dia singkat cerita kita turun jam 4-an. Terus turun dari pelataran, turun menuju shelter 3. Shelter 3 tuh udah, kalau turun kan pasti lebih cepat kan. Cepat. Shelter 3 kita berhenti, atur napas. Terus minum, turun lagi ke shelter 2. Begitu shelter 2 tuh udah memasuki maghrib, maghrib dan udah maghrib kok nggak ada suara azan. Pas lihat jam kok jam pada muter semua, kenapa nih? Bang Jan diem aja, Bang Ade diem aja. Jalan-jalan. Gue lagi jalan begini. Waktu itu posisi jalan ya. Leader tuh Bang Jon, Kak Debi, gua, belakang Bang Ipul, paling belakang Kak Debi. Kalau nggak salah tuh posisi sebagai sweeper. Turun. Gue langsung ngeliat, Bang Jon, stop Bang Jon. Itu ada rumah apaan tuh? Rumah apaan? Nggak ada, itu rumah. Mana itu rumah bang? Mana? Itu rumah. Langsung diam semua tuh. Gue langsung jalan. Bang, ke rumah itu aja tuh bang. Kali ada warung bang. Itu diam semua tuh katanya. Jadi rumah itu kalau gue lihat tuh rumah kayak model bambu, tapi rumah panggung. Kayak kalau bilang kalau di Sumatera itu kayak rumah gadang. Nah, itu rumah itu. Nah, rumah itu kayak kayu. Ini pohon besar-besar nih ya. Dan itu udah sore hari, udah senja. Gue liatin. Ada orang tua pakaian kayak baju Sumatera, pakai topi yang menjulang tinggi gitu tuh. Dia begini. Kita kan begini kan masih ya. Nah Bang Jen bilang, Assalamualaikum Datu. Nggak dijawab. Assalamualaikum Datu. Ntar dijawab tadi, gue nggak dengar. Tiba-tiba yang orang tua itu udah begini. Dari mana kau dalam bahasa ini ya, dalam bahasa Sumatera. Kita turun kayak melayang gitu, sampai di bawah nggak bunyi. Pas gue liat begini, tiba-tiba mukanya berubah. Ini harimau, tangan harimau, kaki, tapi badan orang. Terus ada buntutnya. Gue bengong, dan gue juga nggak ngucapin itu. Itu gue kencing di celana asli. Wah, minta mati gue mimpi kencing di celana. Itu yang lainnya bengong. Kak Debi malah pingsan. Kak Debi itu pingsan kalau nggak salah, pingsan. Apaan nih? Jadi kalau lihat tuh kayak punya ilmu menggerakkan tubuh. Oh jadi gini. Kalau kita lihat di atas tuh kayak bapak biasa. Cuma kan jaraknya jauh. Pas turun tuh kayak terbang gitu, melayang set. Pas turun. Badannya tetap badan manusia, bajunya tetap. Ininya ada kumisnya, ada ininya. Tetap bukan harimau. Jari kakinya, jari tangannya. Tapi ngomongnya seperti manusia. Dan waktu itu Bang Ipul sama Bang Ade, Bang ngomong apaan bang? Karena itu mungkin apa? Lo kencing ya? Iya bang, gue takut bang. Lo diam aja lo. Nah Bang Jen tuh ngobrol dengan sosok itu. Nah yang bapak itu, kurang lebih kalau gue taksir umurannya ya, secara bukan kasat mata ya, itu kalau nggak salah umurnya mungkin 60-an. Tapi dari mata tajam banget, begitu dengan berupa muka harimau itu sampai gue begini nih ngeliatnya nih, tapi nggak berani lihat. Seolah-olah tuh matanya tuh kayak sinar X gitu. Terus dibilangnya gini, kata Kak Jon, ayo ikut kemana Bang Jon? Ikut naik. Kira naik kita tuh ke rumah yang pada panggung itu, naik. Terus kita dibentak, mungkin kata-kata seperti ini. Duduk kau semuanya. Duduk. Kan rumah itu gede banget tuh, kayak balai-balai. Galang buat tuh datang tuh, kayak rombongan, maksudnya kayak keluarga ya. Ada bapak, ibu, anak kecil, itu harimau semuanya.
klinik. Ketika pelaminan, lah, Kak Uni. Itu gue langsung pucet. Kak Uni ketawa aja. Kamu. Lanjut di part kedua.